Dari hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 51 yang ada di halaman 6 sampai 9 tentang orang yang terjebak di dalam gua. Mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Lantas apakah kita boleh berwasilah atau minta pertolongan kepada Allah dengan amal perbuatan kita, sekalipun amal kita tidak besar pada saat dalam keadaan posisi yang genting, Ustaz? Kalau kamu memang itu tadi kan tidak meyakini bahwa amalnya itu baik, hanya dia pernah melakukan suatu kebaikan, ya, mendahulukan orang tuanya, biasa memberikan minum susu kepada orang tuanya. Kebetulan dia saat itu merantau kerja jauh, pulangnya malam. Sampai di rumah orang tuanya sudah tidur. Ya, susu yang diperaskan untuk orang tuanya tadi, walaupun anaknya membutuhkan, yang lain membutuhkan, tidak akan saya berikan kepada siapapun sebelum orang tua saya. Karena saya memang memerah susu itu untuk orang tua saya. Orang tua sudah tidur. Supaya susu itu tidak diminum yang lain, tetap oleh orang tuanya dijaga, dipegangi sampai subuh. Baru setelah orang tuanya bangun, diberikan. Ya Allah, kalau itu termasuk amal kebaikan, itu wasilah dengan kebaikan. Apa itu termasuk baik apa tidak, yang menilai kan Allah. Kalau sikap saya seperti itu termasuk amal kebaikan, tolonglah ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Ternyata batu yang menutup tadi bergeser, ya, tadi belum bisa keluar tapi. Nah itu. Nah yang lain, kan 3 orang kan terjebak dalam gua tadi. Yang satu punya buruh, ya, semua sudah diberikan upahnya. Ada seorang buruhnya yang belum menerima upahnya, dia sudah pergi meninggalkan itu. Nah padahal ini upah buruh, tidak boleh saya gunakan. Orang oh ya wis durung tupai wis lunga ya tak pek ora tak upahi, enggak gitu. Orang ini merasa ini bukan milik saya. Ya. Akhirnya mestinya yang diupahkan kepada buruh tadi, ini miliknya buruh, dikembangkan. Ya, kembangkan. Dalam satu riwayat dia memelihara, diberikan upah seekor kambing, ya. Belum diterima sudah. Nah, karena kambingnya tadi kambing bukan miliknya, ada Pak Buruh, tapi buruhnya belum sampai mengambil upahnya, sudah pergi, kambing itu dipelihara sampai beranak pinak sampai banyak, karena kambingnya betina. Kalau kambingnya jantan ora iso muda, betina. Wah sampai beranak. Kambing itu kadang-kala kalau beranak kan kadang 3, kadang 2, ya. Malah ada kambing yang punya anak 4, itu diopeni terus. Loh sudah lama, tahu-tahu si buruh tadi datang ke situ minta. Sama majikannya, saya dulu pernah bekerja di sini, saya belum sempat menerima upah, saya sudah meninggalkannya karena sesuatu perkara. Saya datang untuk minta upah saya dulu, ya. Akhirnya si majikan tadi, ya sudah kamu ambil itu. Ya. Kambing sak lapangan itu milikmu semua, kamu ambil. Marah ini malah buruhnya, loh kamu jangan mengecek saya itu minta hak saya. Saya minta hak saya kok kamu malah kayak gini dilulu begitu. Duh, saya tidak mengejek kamu. Betul ini milikmu. Ya, karena dulu saya beri kambing belum kamu terima, kamu tina, saya pelihara sampai dia sampai beranak pinak, sekarang sekian banyak itu yaitu kambing milikmu yang satu dulu jadi sekian banyak itu kamu ambil. Baru seneng banget terus juga ambil. Giring kabeh wedhuse tadi tidak ucap terima kasih kepada majikannya. Ya. Dia tidak ada rasa apa-apa, wong itu memang mengambil miliknya sendiri, tidak usah terima kasih pada saya, enggak apa-apa. Jadi ora gelo gitu loh. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada bisa kejadian bisa begitu.
Gitu. Mesti diunek-unekke dasar wong ora nitik. Ya, malah dikapandak asu, asuke nek dipakani nitik. Ki wong diopeni nganti sakmene kok matur nuwune ra gelem. Lah kalau kamu harapannya hanya ucapan matur nuwun, ya dapatmu matur nuwun itu. Tapi majikan tadi diambil enggak ada rasa apa-apa. Ikhlas wong memang itu milik dia. Ya, saya memelihara kambingnya buruh tadi sampai sekian banyak. Ya Allah, kalau itu termasuk amal kebaikan bagi saya, tolonglah ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tertutup batu ini. Ternyata pintunya bisa bergeser. Berarti itu di sisi Allah termasuk kebaikan. Saya belum menentukan itu amal baik saya belum. Ya. Jadi kalau itu memang sebetulnya kebaikan buat saya, wong ngopeni jadi sekian banyak diambil tanpa terima kasih, aku ya ora gelo apa-apa kok. Maka itu kalau amal jadi amal baik saya, ya Allah tolonglah buka. Itu namanya wasilah dengan amalnya sendiri. Nah. Yang satu lagi seorang pemuda tadi, dia mencintai saudara sepupunya dengan seorang wanita yang sangat cantik, sudah berulang kali dia akan mencoba mengajak untuk menzinainya, tidak pernah mau wanita itu. Nah, suatu saat musim paceklik, muda tadi orang kaya, ya dia pinjam uang 120 dirham atau dinar lah lihat itu. Ya, pas musim keceklik, gunakan kesempatan ini. Saya ingin merasakan kecantikanmu kok enggak ya, sekarang kamu butuh sama saya beri uang yang kamu minta, tapi janji kamu nanti harus mau menyerahkan dirimu untuk saya berbuat seperti layaknya suami istri saya zinai. Dan ketika itu mau dia, mau butuh paceklik banget. Ya nanti maulah saya. Nah suatu saatnya menagih janji, datang laki-laki tadi minta kepada wanita tadi. Ya, nah wanita tadi karena sudah berjanji, tidak mau itu ya tidak, hanya mengingatkan. Ya, mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Karena yang begini tidak bisa dilaksanakan sebelum pernikahan yang halal, yang sah. Kalau kamu lakukan begitu itu dosa. Ya. Karena diingatkan takut pada Allah walaupun keinginannya sudah menggebu-gebu, ya, akhirnya dibatalkan oleh laki-laki tadi. Tidak meneruskan keinginannya. Maka itu sampaikan pada Allah, ya Allah, kalau peristiwa yang saya alami itu menjadi amal baik saya, tolonglah ya Allah bukakan pintu. Bukakan ya, berarti itu menjadi amal baik. Ya. Zina rasidah amal baik loh. Itu pekerjaan berat loh saudara. Wes kebacut begitu, kalau sudah siap terus wanitanya tidak mau, bapak-bapak kira-kira bisa enggak? Wong karo bojone ya ta. Dan memang begitu ora nesu kok. Ada Pak aku lagi kesel, besok saja nesu. Ya. Apalagi ini dengan orang lain. Dia gemeter ya langsung, takut pada Allah. Ya, takut pada. Ya, apalagi pemuda-pemuda mungkin dikandani wis pisan iki tok wae, mungkin gitu ya. Iya, padahal itu haram. Nah, wanita tadi mengingatnya itu pemuda yang tadi sudah direncanakan lama mencintai wanita ini. Akan keturutan ini kok dilingkin yang Gusti Allah terus kelingan, enggak jadi. Maka itu kalau jadi amal baik saya, ya Allah bukakanlah pintu. Buka pintu. Nah, itu amal baik. Jadi wasilah itu dengan amal kebaikan. Kalau amalmu itu baik betul di sisi Allah, tentu diberi pertolongan oleh Allah. Nah, ternyata 3 muda yang tersekap di dalam gua oleh batu besar tadi, masing-masing punya amal baik. Satu terhadap kepada orang tuanya, yang satu mau zina tapi dibatalkan tidak jadi, yang kedua seorang majikan yang memberikan buruh, ya, mestinya kan dikata minta umumnya ya upahmu dhisik iki siji ya kasih siji neng ini, ternyata diberi jadi banyak, semua diberikan ikhlas tanpa, walaupun tidak ucapan terima kasih pun dia ikhlas. Nah itu jadi amal baik. Nah kalau saudara andai kata memberikan baik menolong seseorang, bantu tolong terus
lunga tanpa matur nuwun, ya kasih buta kok ya dah lunga. Darah perasaan ganjel wong kira ngerti kebecikan. Ya. Mosok diberi harta sak mono akeh lho. Matur nuwun ora gelem. Oh dadi butuhmu ucapan matur nuwun. Andai kata kamu sudah dimatur nuwuni terima kasih, kamu lega, ya dapatmu ucapan terima kasih tadi. Tapi walaupun tidak diucapi terima kasih, kamu tetap lega karena itu memang haknya dia. Nah saya membesarkan, mengembangkan jadi banyak tadi. Kalau itu jadi amal baik saya, mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Nah itu yang diharapkan amal baik. Yang diharapkan itu balasan dari Allah. Maka di waktu kesulitan itu dia sebut amalan itu. Kalau itu amal itu di sisimu menjadi amal baik saya, ya Allah tolonglah dengan kebaikan yang saya lakukan itu. Makanya diberi pertolongan oleh Allah. Itu pelajaran buat kita juga. Maka orang yang segala sesuatu perbuatan dilakukan hanya mengharap ridha Allah, tidak ada ruginya. Suatu saat kamu membutuhkan pertolongan, sebut amalmu itu untuk sebagai wasilah mengharap pertolongan dari Allah. Apalagi dari ringkasan hadis halaman 8, 9 dan 11, balasan atau keridhaan dari Allah yang tentunya sangat kita dambakan, yaitu balasan Allah berupa surganya, dititik beratkan pada keikhlasan kita. Jadi bukan dari banyak dan sedikitnya amal soleh kita atau banyak sedikitnya infak dan sedekah kita, Ustaz. Apakah pernyataan saya yang seperti ini bisa dibenarkan? bisa benar, bisa salah. Misalnya Allah menyeru, ya, menyeru untuk fi sabilillah. Allah memerintahkan idza, atau Nabi juga memerintahkan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Mastata'tum itu artinya apa? Semaksimal kemampuanmu. Ya, misalnya ada seruan ini untuk sabilillah, keluarkan harta di jalan Allah. Kamu orang kaya, ya, orang kaya, mestinya saya mampu mengeluarkan 1 juta, 2 juta, atau mungkin 1 miliar. Kamu orang kaya, terus sabilillah, keluarkan. Ya, lah kalau orang yang beriman mengeluarkan mampu banyak, mesti dia akan keluarkan banyak, dan mesti karena orang yang beriman itu harapannya mengharap ridhanya Allah, saya keluarkan banyak itu pun mengharap ridha Allah. Jangan terus kamu mengatakan sekalipun banyak nek ora ikhlas luwih apik sithik ning ikhlas. Kamu misalnya bisa mampu mengeluarkan 1 juta, ikhlas mung 50.000. Misalnya 50.000 ikhlasku kuwi. Nah, kita menjadi amal baik. Itu menunjukkan kamu itu orang bakhil. Allah mengatakan ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal wa may yabkhal fa inama yabkhalu ala nafsihi. Ya, kamu itu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ya. Nah kalau orang yang beriman, Allah itu perintahkan anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Orang mempunyai harta pasti akan dibelanjakan. Jalan itu hanya 2. Kalau tidak di jalan Allah berarti jalan setan. Lah Allah memberikan harta kepada kita. Allah mengarahkan belanjakan hartamu di jalan Allah. Yang memberi harta Allah, yang mengarahkan pembelanjaan Allah. Lah orang yang beriman harus disambut dengan sami'na wa ta'na. Ya tak? Tapi kalau orang yang bakhil tidak, Allah mengatakan wa minkum may yabkhal. Di antara kamu ada yang bakhil, diberi harta untuk belanjakan di jalan Allah itu bakhil. Mestinya kamu mampu membelanjakan yang banyak, tapi dengan alasan ikhlasku wong iki, ya sudah. Walaupun mampu 1 juta tapi ikhlasku mau 20.000. Loh kok hanya 20.000? Itu saudara itu aja 100.000 loh. Enggak apa-apa. Loh kamu kan lebih kaya, iya ning ikhlasku mau 20. Nah, itu orang bakhil. Wa may yabkhal fa inama yabkhulu ala nafsihi. Orang yang bakhil
Disuruh oleh Allah membelanjakan harta di jalan Allah, ya, seperti tadi bakhil. Orang yang bakhil, akibat kebakilannya akan menimpa pada dirinya sendiri. Nah, ya harta kamu tidak belanjakan di jalan Allah, mesti kamu belanjakan di jalan setan. Makanya belanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malah tuku rokok diobongi, dibakar, mubadir itu. Sedang Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu menjadi temannya setan. Kalau kamu membelanjakan harta tidak di jalan Allah, berarti kamu membelanjakan harta untuk menyengsarakan dirimu sendiri. Jadi yang akan kamu tanyakan, ikhlas memang semua harus dengan ikhlas. Tapi ikhlas itu bukan semaunya, tapi semampunya. Ya, mampu saya banyak, saya keluarkan dengan banyak sesuai dengan kemampuan saya tidak akan mengangkat di luar kemampuan, tapi juga dengan keikhlasan. Karena yang kami harap gitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lillah, saya mengeluarkan harta ini lillah. Ya, maka lillah, sedang Allah menjanjikan kalau kamu mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah menghitung, mereken kamu itu orang meminjami Allah. Ya, Allah mengatakan wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi kalau kita infak di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan kamu meminjami Allah. Fayudhaifahu lahu adzafan katsira. Orang yang meminjami Allah, infak di jalan Allah, Allah akan mengganti dengan berlipat ganda yang banyak. Itu janji Allah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Ya, lipat ganda yang banyak itu nggak percaya. Akhirnya tidak mau. Oh, kalau kamu disuruh belanjakan hartamu di jalan Allah, jangan dikira Allah itu miskin. Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya. Kamu yang fakir. Nah, kaya kok memerintahkan membelanjakan harta di jalan Allah, itu untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Nah, kalau orang Allah itu miskin, bagaimana melipat gandakan balasannya? Wong miskin akan melipatkan balasannya, lipat ganda yang banyak. Sampai dengan hitungan dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu, ya, orang belanjakan harta di jalan Allah itu seperti seorang membuang sebutir apa? Biji. Biji itu nanti tumbuh suatu pohon. Pohon itu mempunyai cabang 7. Setiap satu cabang berbuah 100. Jadi Allah akan mengganti lipat ganda 700 kali. 700 kali itu bukan kok 1, 2, 3, 669 terus 700, tidak. Itu maksudnya gambaran yang sangat banyak. Dalam bahasa Arab itu 3 itu sudah bilangan banyak. Apalagi ini 700. Berarti bilangan yang lipat ganda yang diberikan oleh itu sangat-sangat banyak. Diberikan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka orang yang suka membelanjakan harta di jalan Allah tidak akan miskin. Jaminan itu. Jaminan. Akan kaya. Karena Allah mengatakan yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang kamu bakhilkan bercampur dengan riba itu akan musnah. Ya, musnah. Tapi harta yang kamu keluarkan, sedekahnya yang kamu belanjakan di jalan Allah, disuburkan oleh Allah. Jadi musnah itu bisa musnah berkahnya, walaupun tampaknya bandamu akeh, tapi tidak pernah merasa cukup, enengnya kurang, yaitu harta itu tidak ada berkahnya. Sebaliknya harta yang dikeluarkan, sedekahnya disedekahi, walaupun jumlahnya kita ya itu, tapi yang memiliki merasa cukup, tidak merasa kurang apapun, itu berarti rezeki yang membawa berkah. Ya, rezeki yang membawa berkah. Maka kalau kita berdoa memohon pada Allah itu yang berkah. Jangan yang banyak, mohon yang diberkahi. Rezeki banyak kalau tidak berkah, ya merasa kurang, ora cukup. Nyolong meneh ora cukup meneh, nyolong meneh ora cukup meneh. Ya. Orang yang korupsi itu kan nyolongi terus. Itu nyolongnya orang mung sithik-sithik.
miliaran. Malah konon kabarnya yang disiarkan TV itu katanya merugikan negara 2 triliun. 1 triliun itu seberapa toh? Ini yang hadir udah pernah punya uang 1 triliun belum? Tapi tidak pernah bayangan toh. Nah aku duit 1 triliun, wah mungkin ini serah gelem ngaji mungkin. Iya, 1 triliun, bingung malah orang gelem ngaji. Apa meneh ngaji diseru ayat-ayat infak zakat, alah mau ngerti jaluki duwite, wis rasa ngaji weh. Ngaji neng ente mau ngerti jaluk duit. Padahal Allah itu mengatakan bunyinya ya orang jaluk ngajak. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu baca ayatnya surat Muhammad ayat 38 itu bukan dari saya. Allah mengatakan begitu. Tidak meminta, mengajak. Ya. Diajak kalau mau, tidak mau ya enggak apa-apa. Kalau tidak mau jangan dikira jalan Allah tidak terbiayai. Wallahu ghaniyun. Allah itu kaya. Nek kaya kok ngajak kamu itu amal kebaikan untuk kamu. Namun kalau kamu diajak mau, Allah itu kaya. Kamu tidak ikut membiayai jalannya pun Allah mampu. Ya. Bahkan kamu akan diganti generasi yang tidak bakhil seperti kamu. Akan ditumbuhkan generasi baru yang mengganti orang yang bakhil tadi. Coba dibaca ayatnya. Surat Muhammad surat 47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Diajak loh, bukan disuruh, diajak. Ayo, nafkahkan hartamu di jalan Allah, mau apa tidak, ayo nek mau. Ya, terus? Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, diajak belanjakan hartanya di jalan Allah tidak mau, kamu bakhil, Allah itu kaya. Kalau kamu tidak mau, Allah akan mengganti suatu kaum. Yastabdil qauman ghairakum, ya, akan mengganti kaum yang tidak seperti kamu yang bakhil tadi. Ya. Ganti kaum yang tidak bakhil. Seru untuk belanjakan hartanya di jalan Allah, semangat. Karena jelas membelanjakan harta di jalan Allah itu jelas tidak akan rugi. Janji Allah, bahkan akan dilipat gandakan. Kalau Allah yang berjanji itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau janji manusia saja banyak yang ingkari. Ya, kamu titipkan modal pada saya, nanti saya jalankan tiap bulan karena untung saya besar, nanti saya kasih 3% dari keuntungan. Ya, manusia. Banyak yang tertipu enggak? Banyak. Manusia ini bulan pertama kasih, bulan kedua, bulan keempat tidak. Yang paling beda, barang ditekoni terus, tapi ya ora hasil. Nah, entek, bangkrut, nah itu bohong. Nah itu, maka orang yang diseru oleh Allah mau, dia akan membelanjakan hartanya. Tentu dengan keikhlasan loh Allah yang merintah. Nah, dengan keikhlasan itu bukan semaunya, semampunya. Allah memberikan pinjaman pada Allah akan dilipat gandakan. Saya akan memberikan pinjaman pada Allah yang banyak sesuai dengan kemampuan saya. Ya,
tidak akan mengangkat di luar kemampuan, tapi juga tidak semaunya. Seolah-olah Allah butuh, yang butuh itu kita. Butuh pada Allah, maka katakan Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu yang butuh. Kamu yang fakir, yang membutuhkan. Nah, kalau kamu diseru membelanjakan hartamu di jalan Allah, kamu berpaling seolah-olah tidak butuh dengan janji-janji Allah itu, ya akibatnya kebakilan akan menimpa pada dirimu sendiri. Apa akibatnya? Baca surat Al-Imran 188 itu atau 180 itu. Harta yang kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu di hari kiamat. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Kamu itu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil, tidak mau. Bakhil membelanjakan harta. Karena orang yang bakhil itu mengira bahwa kebakhilan itu baik. Alasannya hemat, ya, menghemat. Bakhil dengan hemat itu lain. Ya. Masa saya membelanjakan ya, 1 juta hanya untuk dilepas begitu saja. Loh kok hanya, wong itu janji Allah kan dilipat gandakan kamu. Ya tapi kelas saya hanya 50, saya kata ibu, sudah. Nah, seolah-olah Allah butuh dengan kamu kan. Tidak merasa bahwa saya yang butuh Allah itu enggak. Kamu mengira bakhil itu baik, oh ya sudah. Harta yang kamu bakhilkan itu besok di hari kiamat dikalungkan di lehermu. Ya, orang sudah tidak butuh harta, sudah tidak laku, ya, uang apa belanjakan harta di hari kiamat, sudah tidak ada yang mau menerima. Diberi pun sudah tidak ada yang mau. Dan ini kamu dikalungkan di lehermu harta. Apapun wujudnya, apa emas, apa perak, apa berlian, apa uang, apa itu kalungan. Wong kalung briot, kalung hartai, oh ini dhisik ning dunya ini bakhil wong. Wis kan mbok nggo apa? Mau diberikan siapa? Nah, ndak ada yang mau. Ngiwangi nggawa ndak ada yang mau. Dibelanjakan udah ndak laku. Nah, maka tinggal menerima akibat kebakhilannya itu. Nah, maka itulah itu semua sudah diingatkan oleh Allah ketika kita masih hidup ini. Tinggal pilih. Kamu milih jadi orang yang beruntung membelanjakan hartamu di jalan Allah, nanti akan diganti berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Apa kamu akan menjadi orang yang bakhil? Ya, yang akan menyengsarakan dirimu sendiri. Itu terletak pada kita semua. Tidak menyuruh, mengajak. Begitu kasih sayang Allah. Tidak pernah melupakan hambanya. Setiap ada hal membawa kebaikan, keberuntungan mesti disuarakan kepada hambanya. Hamba disuruh memilih mau ikut apa tidak. Tidak pernah memaksa Allah. La ikraha fiddin, tidak pernah Allah memaksa dalam agama ini. Ya, karena sudah apa kan tidak dipaksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok itu sudah jelas. Jalan yang lurus jelas, jalan bengkok yang sudah jelas, manusia tidak usah dipaksa, tinggal mau nempuh jalan yang mana. Masing-masing akan membawa akibat dari perbuatannya. Ya, apalagi. Jadi kembali yang sudah tanyakan,
bukan saikhlasih. Kalau orang yang beriman ya melaksanakan agama itu mukhlishan lahuddin, ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah. Sedang dalam agama kita kalau Allah dan Rasulullah memerintahkan sesuatu beramal kebaikan itu mastata'tum, menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauanmu. Kemampuanmu semaksimalnya. Maka perintah sholat juga menurut kemampuannya. Sholat wajib itu tidak bisa dikerjakan, harus dengan berdiri. Itu perintah aslinya dengan berdiri. Kalau memang kamu berdiri tidak mampu, boleh dengan duduk. Ya. Wajib itu. Orang kok ya sholat berdiri bisa tapi kok penaknya kok duduk ya. Sholat karo lungguh wis ora kesel penak. Loh, kalau kamu mampu berdiri tidak boleh duduk. Ya kalau kamu duduk namanya semaunya, bukan semampunya. Kalau duduk ini pun kamu tidak mampu duduk karena sesuatu sakit dan sebagainya, boleh berbaring. Wah penak ya salat karo turu kuwi dengan berbaring ya. Jadi kamu berdiri mampu, duduk mampu, milih berbaring, tidak sah itu. Perintah Allah itu semaksimalnya. Ya, kalau mampu berdiri wajib berdiri. Kalau berdiri memang sudah tidak mampu karena sakit atau karena sesuatu sehingga tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau duduk bisa berdiri, tidak bisa berdiri bisa duduk, duduk. Kalau duduk masih mampu, tidak boleh dengan berbaring. Orang kok, lah penakku karo turun, wis aku sholat karo turun wae. Nah, maka walkan infak tadi ya begitu. Kalau kamu mampu 1 juta, mengapa 50? Barang titik-tikane ikhlasku 50. Aku 1 juta dan ya bisa bayar 1 juta ini ngaku ora ikhlas. Nek 50 saya ikhlas. Nah, itu orang bakhil. Nah, dan tidak diterima oleh Allah amalnya yang begitu karena tidak menurut kemampuannya, kesanggupannya, hanya menurut kemauannya. Agama itu tidak menurut kemauannya. Ya, harus ada tuntunannya, ada pedomannya. Saya keluarkan zakat misalnya, zakat fitrah. Tiap orang wajib membayar berapa zakat fitrah itu? 2,5 kilo apa? Makanan pokok. Saya mampu. Kebetulan bar panen, saya tidak akan ya 2,5% atau 2,5 kilo makan pokok. Zakat fitrah tahun ini anak saya 4 atau anak saya 5 masing-masing akan saya zakati 1 kuintal. Boleh enggak? Boleh. Orang kok jane aku ya mampu ning. Ya, ikhlasku 1 kilo. Coba bayangkan. Anak saya 5. Saya 1, istri saya 1. Kalau masing-masing 1 kilo kan sudah 7 kilo. Ya, 7 kilo itu kan sudah banyak. Nah, nek 2,5 kilo, peng 7 piro? Coba hitungan. Nah, maka saya ya mampu bayar sekian, tapi ikhlasannya per anak hanya 1 kilo. Nah, yang begitu itu tidak sah zakatnya. Kalau dilebihkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang membayar lebih daripada ketentuan tadi, kelebihannya akan kembali pada dirinya sendiri. Tapi yang mampu bayar kurang tidak sah, tidak diterima. Allah tidak butuh. Jangan kalau infak di jalan Allah itu seolah-olah dibutuhkan Allah. Kita harus tertanam keyakinan Allah itu selamanya tidak pernah membutuhkan kita. Buat apa kita semacam ini dibutuhkan? Maka kalau bakhil aja Allah nggak butuh, nanti diganti Allah menumbuhkan generasi yang tidak bakhil bisa, mengapa mengharap-harapkan orang yang bakhil? Nggak butuh. Tapi kita harus selalu tertanam saya butuh Allah. Karena butuh Allah, semua manusia akan kembali pada Allah, kita butuh pada Allah, butuh tempat yang disediakan oleh Allah, yang menggembirakan, mensejahterakan, membahagiakan. Nah, kalau itu yang kamu butuhkan, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan menyia-nyiakan janji-janji Allah yang begitu indah dan tidak pernah mengingkarinya. Ya, apalagi? Brosur halaman 10, hadis yang di atas.
An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak mau dipersekutukan. Barang siapa beramal suatu amal yang mana di dalamnya ia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan ia pada sekutunya itu. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka aku tinggalkan ia pada sekutunya itu. Ini mohon dijelaskan, Pak. Tadi saya jelaskan awal tadi. Orang itu kalau beramal hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan dengan yang lain. Jangan mensekutukan Allah dalam segala hal. Dalam beramal, dalam beribadah, dalam menghambakan diri, dalam menyembah. Allah tidak mau disekutukan dengan siapapun. Kalau kamu beramal hanya ikhlas mengharap ridhoku, aku akan memberinya pahala karena amalmu. Tetapi kalau kamu beramal selain mengharap ridhoku, juga mengharap yang lain, aku tinggalkan. Ya, urusanku dengan kamu saya tinggalkan, saya serahkan kepada orang yang kamu sekutukan dengan aku tadi. Jaluk ganjaran, misalnya kamu beramal tadi ya, dan beramal di samping mengharap ridhonya Allah, dia menginginkan pujian orang. Ya, yang begitu Allah nggak butuh. Sudah, amal yang kamu niatkan untuk saya sebagian tadi, saya lepaskan. Saya serahkan kepada orang yang kamu butuhkan selain aku tadi. Ya, yaitu untuk mendapat pujian dari orang tadi. Nah, tentang dari aku saya cuci tangan. Tidak akan saya berikan balasan apapun kepadamu. Mintalah kamu balasan kepada orang yang kamu sekutukan dengan aku tadi. Jadi kalau dengan Allah itu ya hanya khusus dengan Allah. Jangan kepada yang lain-lain. Minta selamat kok kepada Allah, di samping kepada Allah, kepada danyang. Walaupun dungane dunga Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Dungane dunga Quran, minta selamat kepada Allah, tetapi minta selamat juga kepada sing bau reksa dosa iki, danyang. Ya, kalau begitu Allah cuci tangan, minta kepada danyangmu kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu masih punya danyang enggak? Ya dah? Biar rezekinya lancar, minta. Selain minta kepada Allah, ya Allah berilah rezeki yang lancar, tidak ada hambatan apapun, yang utang-utang dengan saya, gegahkan ya Allah supaya nyaur semuanya. Ya, rezeki saya biar lancar. Hari ini saya untung. Di samping itu datang kepada kerisnya tadi. Ya Kiai Brojol, ya, mintalah istri saya hari ini akan melahirkan, brojolkanlah ya Kiai Brojol. Nah, kalau di itu Allah dah serahkan pada Kiai Brojol, Allah cuci tangan itu. Tidak mau campur tangan dengan itu. Mintalah kepada Kiai Brojol itu. Ya, itulah maksudnya. Sehingga Allah itu tidak mau disekutukan dengan apa dan siapapun dalam segala hal. Dalam segala hal, minta selamat, minta kaya, minta rezeki, minta sembuh dari sakit dan sebagainya, pokoknya tidak mau disekutukan. Kalau kamu mau mensekutukannya, justru Allah cuci tangan, lepas tangan, serahkan pada yang kamu sekutukan tadi. Serahkan sana semua. Apalagi? Berkaitan dengan brosur halaman 11 yang terkait dengan orang yang mati syahid, orang yang alim, orang yang dermawan, ketiga-tiganya karena berbuat riak sehingga amalnya tidak diterima. Bagaimana dengan seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, tetapi dia mengajarkan Al-Quran mendapatkan bayaran dan membaca Al-Quran mendapatkan juara, apakah yang seperti ini amalnya tidak diterima? Kalau memang yang dia harapkan
bayaran, ya dapatnya bayaran itu. Kalau memang yang diharapkan supaya saya dapat juara, kalau juara nanti hadiahnya umroh atau hadiahnya haji, ya dapatnya itu. Kamu bisa umroh, bisa haji tanpa membayar, ya dah? Tapi di sisi Allah kamu nggak dapat apa-apa. Oh, karena yang diharapkan hanya itu. Kalau sudah didapat ya sudah. Lah di akhirat nanti dapat apa? Wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu tidak dapat bagian apa-apa. Karena bagianmu sudah diberikan ketika kamu di dunia. Memang yang kamu harapkan itu. Ya. Maka di Majelis Tafsir Al-Quran ini tanamkan sejak awal. Karena Majelis Tafsir itu lembaga dakwah. Bukan lembaga komersial, lembaga dakwah. Sedang dakwah yang dipesankan oleh Allah kepada nabinya, nabi dipesan, "Qul," katakan Muhammad. Ya. La as'alukum. Qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun di dalam dakwahku ini. Tidak minta upah. Nah terus yang diharapkan apa? Dakwah kesana kemari kesana diupahi ora gelem, yang diharapkan apa? In ajriya ila ala rabbil alamin. Kalau itu dikatakan upah, yang saya harapkan upah dari Allah. Pahala dari Allah, balasan dari Allah. Nah terhadap manusia yang kamu dakwahi tujuannya apa? Ya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Saya menyebarkan Islam ke sana kemari itu supaya tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian umat Islam ini. Tumbuh rasa kasih sayang. Dengan dakwahku tadi, saya harapkan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita. Itu aja yang diharapkan. Adapun upah illa min ajriya illa ala rabbil alamin. Upah yang kami harapkan dari Allah, tidak dari manusia. Nah perkara yang diharapkan dari Allah, ada manusia yang memberikannya, bukan itu yang diharapkan. Karena kasih sayangnya, ya, karena dia merasa dapat ilmu daripadanya, dengan ikhlas dia menghadiahkan, bukan upah, dikasih hadiah. Hadiah untuk menjalin rasa kasih sayang, diterima nggak masalah, tidak mengurangi pahalanya. Ini besok teko kono kok orang kayak hadiah ya. Nah, wis beda. Sing mbok arep-arep hadiah kuwi bisa. Nah, maka Allah itu apa yang tergerak di hati kita itu tahu. Yang perkara kamu harapkan, maka tadi katakan dalam surat Asy-Syura ayat 20 tadi, kamu mengharapkan ridha Allah, pentingnya di akhirat. Nanti Allah akan menambahkan. Ya. Pahala di akhirat didapat, dunianya disertakan. Karena orang kadang-kadang diberi kebaikan itu juga ternyuh hatinya, kebaikan berikan pada itu, memberikan, maka akhiratnya dapat, dunianya dapat, tidak diharap-harapkan, sudah janji Allah. Tapi kalau tujuanmu hanya dunia, supaya saya ngajar sana, dakwah sana, saya dapat upah tadi, ya itu upah kuwi. Di sisi Allah nggak dapat apa-apa. Nanti dilalah panitiane lali wis pamit bola balik ora dikai amplop iki. Akhirnya pamit meneh. Nah, wah ada yang ketinggalan. Arep tekon langsung pekewuh. Biasanya saya dikasih amplop, ini enggak ya, pekewuh gitu. Pamit meneh. Akhirnya yang terakhir pamit lagi. Teko, ini yang ada jual bensin mana ya ini? Yang jual bensin karena tadi lupa saya berangkat itu ke Seso, tidak saya berikan bensin, tampaknya nih mau habis ini. Kuwi panitiane jek rong kelingan karena sing ditembungi kuwi bukan panitia yang tukang bayari. Ditunjukkan tok, oh situ ada orang jual bensin. Wah, wong iki ya anjel to sesuk. Karepku kono malah tutu sing dodol bensin tenan. Bareng itu terus golek dompet. Wah, Masya Allah dompet saya ketinggalan. Wah, coro eneng baik. Tapi kalau orang yang
mengharapkan ridhonya Allah, tidak reken itu. Ya, saya selesai dakwah, ngisi pengajian, apa khutbah, saya selesai, alhamdulillah pulang. Ya. Tidak kok harap-harap gitu. Nah, maka itu, apa yang tujuanmu, kamu berbuat tadi tujuanmu apa? Allah tahu, walaupun terbentik dalam hatimu itu Allah tahu. Maka ada kan mubalek kadang saya pasang tarif, nah itu malah jelas. Ora timbangane pamit bola-bali, wis pamit diiyani bareng pamit meneh. Ya dah. Maunya dengan isyarat. Dan nek pasang tarif kena. Tarif ya, kamu ngundang saya setiap kali ceramah saya 2.500.000 pokoknya. Nah, bar ceramah ora dikai kok. Ini belum dibayar ini. Kata saya, langsung. Nah itu ya hanya itu. Maka manusia itu tinggal mana yang boleh. Nah kalau mengharap ridho Allah saja terus orang untuk dunia, loh, kamu tidak percaya pada janji Allah. Kalau kamu harapnya ridho Allah, pahala dari Allah, urusan dunia itu Allah yang mengurusi. Karena yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Jangan mencari rezeki dengan dakwah tadi. Nanti kalau tanggal bulan apa no, kalendernya dibunderi kabeh. Karek ngitung, wah bulan ini saya nanti dapat sekian juta. Lah kok tahu? Nah, ini bunderannya sekian. Biasanya yang saya datangi paling tidak 1 juta, paling tidak. Karek ngitung ya itu. Apalagi pada brosur halaman 12 menjelaskan tentang asyirkul asghar atau syirik kecil. Bagaimana caranya agar terhindar dari syirik kecil itu, Ustaz? Ya tergantung kita. Syirik kecil itu riya, mau berbuat sesuatu tujuannya biar dipuji oleh manusia. Ya dah? Maka kalau saudara beramal kok ada dorongan karena itu, enggak usah, jangan diteruskan. Nah saya contohkan misalnya saudara duduk di stasiun kereta, mau pergi kemana, kebetulan ada orang ngamen, ada orang minta-minta. Biasanya orang ngamen tuh yang duduk jajar-jajar kamu kasih 100.000, 100 rupiah lah. Nah sekarang 100 rupiah ya angel paling sidik sekarang duit itu berapa? 2.000. Mulai dia 1.000 kadang ala angel saiki. Wong nyang WC nguyuh ya 2.000 sekarang. Paling tidak 2.000. Nah, ada dilalah pas buat giliranmu. Ada orang ngamen atau orang minta, kamu lakukan reneng sing 2.000-an reneng. Renengnya paling cidik nggon kantongan atau nggon dompetmu 5.000. Dah kasihkan 5.000. Dah. Orang-orang yang sekelilingmu tadi melihat, wah anak muda tapi ya lomo, mau ngamen biasanya 1.000 kasih 5.000. Anak muda ini betul-betul ya kemanusiaannya tinggi. Nah kita, wes dilem-lem, krungu kupingmu krungu. Tidaklah, tidak lama ada orang ngamen lagi atau minta lagi ke situ. Tadi kasih 5.000 ya wes, saya ngelem banyak ini anak muda yang bagus, yang dermawan, orang yang kerungu. Nah nanti orang ngamen lagi 5.000 ini enek jane akan saya kasih 10.000. Karena tadi dilem-lem tadi 10.000, dasi tadi gede. Nah itu berarti akan memberi 10.000 tadi didorong karena pujian itu, lah itu malah jangan jadi memberi, tahan, tidak usah. Ya, kalau perlu kasih yang paling kecil 5.000, kasih aja 5.000, ya ini Pak 5.000, susuk 2.000 ya. Ya wong jalui jujur ya entuk. Ya, pernah enggak? Nah, ya wong jalui aku di 5.000 tak kayak 2.000 atau 3.000, saya minta susuknya. Iya dilala wong jalui yang dia jujur barang kok. Nah, gitu. Jadi itu nanti kalau akan memberi banyak karena dorongan pujian orang tadi, kendalikan.
Tidak jadi, malah tidak jadi memberi, itu tidak riak. Nah gitulah, artinya bisa mengendalikan ya diri sendiri. Kalau mau beramal tujuannya dipuji orang, ingin dipuji orang, udah malah dibatalkan, tidak jadi beramal. Ya, nah? Maka untuk menghindari itu, kalau yang sifatnya memberi, Nabi pun juga sudah mengajarkan, ya, berikanlah pada orang lain itu seperti seolah-olah tangan kananmu yang memberi, tangan kirimu tidak tahu, artinya secara sembunyi-sembunyi. Biar tidak timbul pujian dari orang yang bisa mengakibatkan riak tadi. Ya secara sembunyi-sembunyi saja. Apalagi